Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatal min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar nih ayah bunda dan sahabat keluargaku, Village Family semuanya. Semoga semakin sehat, bukan cuma sehat fisiknya dan juga sehat jiwanya, dan yang paling penting adalah sehat hatinya. Alhamdulillah kita jumpa lagi ya di Village Family Class, yaitu ruang belajar keluarga Indonesia. Persembahan dari Village Family Indonesia sebagai ikhtiar iman maksimal membuat keluarga Indonesia sehat fisiknya, sakinah keluarganya, dan juga sejahtera finansialnya. Untuk sama-sama kita belajar, tentunya menghadirkan guru-guru kita yang mudah-mudahan Allah jagain terus langkah perjuangannya, dan mudah-mudahan lewat wasilah guru kita semuanya ini Allah hadirkan hidayah, Allah hadirkan pemahaman, bahkan taufiknya Allah dalam setiap kehidupan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya saya mewakili Village Family Indonesia mengucapkan minal aizin wal faizin buat Village Family yang sudah hadir. Mohon maaf lahir dan batin. Mungkin selama ini banyak kesalahan dari tim Village Family Indonesia, maupun disengaja maupun tidak disengaja. Saya mewakili Village Family Indonesia mengucapkan minta maaf sebesar-besarnya, minal aizin wal faizin kepada teman-teman semuanya. Alhamdulillah. Baik kawan-kawan semuanya, saya coba cek sound terlebih dahulu bagaimana suara saya. Jelas terdengarkah? Mohon responnya di kolom chat yang ada. Jelas, alhamdulillah. Soalnya di sini hujan ya, Masya Allah. Jadi mungkin agak berisik karena ada suara hujan. Jelas ya, alhamdulillah. Yang lainnya mungkin jelas kah di tempat teman-teman semuanya? Jelas. Dari Dokter Eni, Masya Allah jelas. Dari Mbak Meli jelas. Pak Hadiarta, semoga lancar acaranya, amin. Dari Mbak Aisyah jelas Mas, alhamdulillah. Jelas, Kang, dari Pak Afri. Alhamdulillah. Syukran kepada kawan-kawan yang sudah respon. Semoga setiap rasa antusias kita, begitu juga Allah akan antusias untuk bisa mengabulkan setiap hajat-hajat hidup dalam hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, izin malam ini saya Ridwan Febriansyah akan menemani pemateri kita pada malam hari ini, yaitu Dr. Eni Wainingsih, SPS MKes, dokter spesialis saraf, yang insya Allah akan berbagi di kesempatan pada malam hari ini, berbagi inspirasi, berbagi ilmu tentunya dengan kita semua. Yang mudah-mudahan dengan itu kita akan banyak nih bertambah ilmu kita tentang pola hidup sehat. Wabil khusus sesuai tema kita pada malam hari ini adalah pola hidup sehat pasca Lebaran. Jadi biasanya tuh setelah Lebaran tuh ada fenomena yaitu kita tidak menjaga atau mengatur pola asupan yang masuk ke dalam tubuh kita atau makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, sehingga itu dapat memicu berbagai macam penyakit. Jadi merayakan Lebaran tetap harus bijak, terutama soal makanan, karena makanan yang berlebih dapat mengganggu kesehatan. Nggak mau kan kita menjadi lebaran setelah Lebaran. Lalu bagaimana cara yang paling tepat agar pola hidup sehat dan terus terjaga pasca Lebaran? Insya Allah akan disampaikan langsung oleh Bu Dr. Eni dengan tema pola hidup sehat pasca Lebaran. Jadi biasanya tuh kita Lebaran
lipatan lemaknya itu menjadi-jadi gitu ya. Jadi insya Allah nanti kita akan tahu bagaimana mengatur pola hidup sehatnya dan terus terjaga nih pasca Lebaran bersama Dokter Eni. Alhamdulillah yang saya lihat di room sudah 30 partisipan yang antusias untuk hadir dan coba kita cek dulu nih dari mana aja yang sudah pada hadir. Ini ada siapa aja nih? Ada Bunda Aan, Bunda Sutinah, Pontianak hadir. Pak Hadiarta, Semarang hadir. Kuningan, Jawa Barat, ada Teh Novi. Ada Pak Tony, Kalianda Lampung. Tangerang, Serang, Banten. Tebo atau Tebo itu, soalnya saya belum pernah ke sana. Terus ada Bu Ruli dari Semarang, ada Mbak Evi dari Brebes, Masya Allah, tabarakallah. Ada Teh Andini dari Cimahi. Alhamdulillah, Alhamdulillah kita doakan ya teman-teman yang antusias, termasuk yang menghidupkan fitur videonya, tentu yang bisa kita lihat secara langsung ya, juga sehingga kita makin dekat insya Allah ikatan hatinya sebisa mungkin untuk menyalakan fitur videonya, biar kita juga bisa melihat minimal walaupun dalam layar, tapi insya Allah kita bisa terus saling menyapa. Dan kita juga berharap untuk tetap menjaga aurat apabila fitur video diaktifkan. Baik, kami ucapkan selamat datang untuk Bila Family yang baru hadir ya, mungkin baru menyimak Bila Family Class. Jadi Bila Family Class ini kita adakan setiap hari Rabu malam, insya Allah akan menghadirkan guru-guru terbaik kita. Dan juga Bila Family Class ini disiarkan langsung oleh IOA TV tentunya. Jadi teman-teman untuk bisa melihat program-program yang sangat bermanfaat, insya Allah bisa pantengin terus IOA TV. Jadi alhamdulillah ya ada wadah. Semoga melalui wasilah Bila Family Class ini bisa saling mengobati rindu, bisa saling menyapa tentunya, dan bisa ada satu wadah untuk kita saling silaturahmi. Kawan-kawan semuanya, di Bila Family Class ini selain kita bagi-bagi ilmu, kita juga akan bagi-bagi hadiah. Akan ada beberapa hadiah yang akan kita siap bagikan. Jadi stay tune terus sampai akhir acara karena akan kita infokan di akhir sesi nantinya. Bunda Idi Mardina, Tanah Bumbu, Masya Allah. Alhamdulillah kita nggak akan lama-lama lagi ya. Kita sapa dulu dong Bu Dokter Eni nih yang alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bunda Eni. Nah, udah. Belum ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Mas suaranya? Alhamdulillah jelas. Gimana nih kabarnya Bunda? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, semangatnya ini. Jadi semangat. Udah ada 38 nih Bun partisipan yang udah hadir. Silakan disapa dulu dong ayah bunda teman-teman yang sudah pada hadir. Ini Masya Allah banyak sekali nih. Dari Serang banyak nih. Ada, Masya Allah ada teman SMA saya juga. Monda, Assalamualaikum. Nah, di sini ada siapa aja nih? Banyak sekali. Ada Ketua PPLSI Serang, Mas Puri. Assalamualaikum. Ada guru saya, Masya Allah. Jadi malu saya. Kak Saleh,
dari Gorontalo. Assalamualaikum, Kak. Terus ada siapa lagi? Banyak, Masya Allah. Masya Allah. Jadi insya Allah malam ini akan dibersamai langsung oleh Bu Dr. Eni ya. Nah, jadi silahkan nih Bu Dr. Eni dikasih sedikit dong teasernya, sedikit bocoran terkait dengan tema yang akan kita bahas pada malam hari ini. Jadi sebenarnya Mas Ridwan, saya bukan ngisi materi kayak materi kuliah begitu, cuma kita sharing dan mungkin lebih banyak nanti interaktifnya, kita lebih banyak diskusinya, karena saya juga masih belajar dan harus terus belajar, karena memang pola hidup sehat itu harus kita perjuangkan, dan untuk istiqomah menjaga kedisiplinan itu yang harus kita selalu saling mengingatkan, karena kita ini banyak sekali lupanya, selalu lupa malah ya Mas ya. Jadi di sini saya bukan sebagai pemateri atau pembicara, tapi ikut bareng-bareng belajar kita ya Mas ya. Jadi kalau ada yang bermanfaat, ada yang bagus silakan ambil, kalau yang kurang baik ya tolong ingatkan. Karena kita sama-sama di ruang belajar ini semoga saling memberi manfaat. Mungkin gitu aja Mas ya. Amin. Baik Bunda, jazakillah khair. Jadi insya Allah akan lebih dalam ya kita ulas tentang pola hidup sehat pasca Lebaran. Jadi tentunya udah pada nggak sabar nih bunda-bunda dan ayah-ayah semuanya. Insya Allah akan segera dibersamai langsung oleh Bu Dr. Eni. Jadi bila family class kali ini yaitu perdana setelah Lebaran. Jadi mungkin teman-teman semuanya baru selesai apa ya istilahnya tuh ngopornya gitu ya Bun ya, baru selesai nastarnya, baru selesai putri saljunya dan lain-lain. Jadi gimana nanti akan dijelaskan tentang menjaga pola hidup sehat pasca Lebaran. Baik teman-teman semuanya, sebelum kelas dimulai, mari kita saksikan video bumper berikut ini. Bila Family Class dipersembahkan oleh Bila Verbal Indonesia, PPA Institute, IOA Healthcare, dan juga IOA TV. Baik sahabat-sahabat semuanya, ayah bunda sekalian, mari kita bareng-bareng mulai Bila Family Class ini dengan kita berharap berdoa kepada Allah, semoga Allah mudahkan, semoga Allah lancarkan, dan juga mudah-mudahan melalui wasilah lisan dari Bu Dr. Eni bisa jadi inspirasi buat banyak orang, bisa jadi wasilah hidayah, dan juga bisa jadi wasilah taufik termasuk dihujamkan kepada kita banyak keilmuan. Amin. Baik, bismillah, Bunda Dr. Eni sudah ready ya, Bu Dokter ya? Insya Allah. Bismillah, kepada Bu Dr. Eni dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba screenshot ininya, share screen ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya nggak bisa nyapa satu persatu semua teman-teman yang hadir. Terima kasih kepada semua yang sudah bisa hadir dan terima kasih kepada BeLive yang sudah memfasilitasi ruang belajar ini, terutama Mas Ridwan sebagai MC ya. Jadi pertama-tama kita sampaikan selama, udah kelihatan screen-nya ya Mas ya? Maaf. Screen udah kelihatan Mas Ridwan? Sudah. Aman. Ya, oke. Jadi sebelumnya saya ucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin dalam suasana lebaran ini. Kita sampaikan materinya sesuai dengan lebaran, jadi pola hidup sehat pasca lebaran. Sebagaimana kita ketahui, selama Ramadan penuh 1 bulan kita puasa, di mana dengan puasa itu pola hidup kita jadi bagus dan fisik kita jauh lebih sehat. Karena dengan puasa, organ tubuh kita diistirahatkan dan penyakit-penyakit, semua zat yang tidak baik itu didetoks. Istilah medisnya difagositosis. Jadi dimakan. Dan sesungguhnya di dalam hadis pun, mohon dikoreksi kalau salah, di dalam hadis pun disebutkan kalau kita mau sehat, perbanyaklah tubuh kita dalam keadaan lapar. Benar gitu ya Mas Ridwan ya? Jadi kita harus banyak puasa. Mungkin nanti pas Syawal ini kita langsung puasa Syawal 6 hari dan bisa disambung dengan puasa-puasa sunnah lainnya ya. Oh nggak bisa, harus ini. Belum slideshow, maaf ya. Nah di sini healthy life itu, gaya hidup yang sehat itu harus kita disiplin. Yang pertama, makanan kita harus sehat. Makanan sehat itu nggak mesti mahal. Yang penting kita susunannya, karbohidratnya, untuk kita yang usia udah lebih memasuki usia yang lanjut atau lebih dewasa lah ya, diperhalusnya ya. Itu mulai kita kurangin karbohidrat. Nanti kita terangkan di slide selanjutnya. Jadi healthy, makanan sehat itu harus kita atur. Jadi nggak mesti harus kenyang, tapi kita harus lihat susunan komposisi gizinya harus sesuai, terutama protein dan vitaminnya harus kita perhatikan. Dan kita juga harus perhatikan makanan kita harus makanan yang fresh. Kita mulai kurangin makanan-makanan yang junk food, yang makanan cepat saji, yang makanan banyak mengandung pengawet, itu kita jauhkan. Mulai kita konsumsi makanan yang segar, sayur mayur, buah-buahan ya. Terus kita juga perbanyak minum air putih. Jadi di dalam teori intermittent fasting, minum air putih itu sebaiknya setiap 60 sampai 90 menit kita minum 250 sampai 350 cc air putih. Jadi itu untuk memperlancar metabolisme, untuk memperlancar proses pencernaan, dan itu juga untuk mendetoks semua sari makanan yang menumpuk di badan kita. Terus reduce stres. Jadi kita buang semua stres. Kita harus enjoy, kata anak muda kita, anak-anak muda itu woles ya. Kita easy going dan benar-benar kita relax. Kalau ini kita buang semua ganjalan di hati. Kalau bahasa PPA for Healing itu lepasin semua ganjalan tisu ya. Jadi kita hidupnya enjoy, memaafkan semua orang yang bikin kita kesel, lepasin semua stres, lepasin beban di hati, ganjalan di hati ya. Terus yang terakhir, exercise regularly. Jadi kita harus ada olahraga yang rutin, minimal 30 menit sehari. Ya. Nah, ini. Jadi 6 dokter terbaik itu yang pertama keluarga. Kita dengan, walaupun sekarang ya mudik dilarang ya, kena pandemi,
tapi kita bisa video call, bisa Zoom meeting dengan keluarga. Dan ini dengan keluarga, kebersamaan memang meningkatkan imun kita. Istirahat yang cukup. Ini istirahat ini sebenarnya nggak perlu lama, tapi kualitasnya harus bagus. Nah, sebaiknya sebelum tidur kita sambil muhasabah, sambil melepaskan semua. Jadi mulai dari nol. Kita maafin semua orang yang berinteraksi dengan kita dari pagi, bangun tidur sampai tidur lagi, kita maafin semua, lepasin semua. Jadi kita jangan mau kalah dengan petugas SPBU ya. Mulai dari nol ya Bu ya. Kita juga harus mulai dari nol. Dengan lepas semua kesel, jengkel, sedih, marah, dilepasin semua sebelum tidur, insya Allah bangun tidurnya fresh. Olahraga. Di sini olahraga nggak usah yang berat, nggak usah aerobik yang berlebihan, nggak usah lari sprint, nggak usah nge-gym yang berat. Di sini cukup kalau kita yang udah usia di atas 40, itu ya cukup jalan pagi minimal setengah jam. Jalan pagi itu Masya Allah fadilahnya bukan menyehatkan fisik saja, tapi kita lebih sehat rohaninya. Jadi pagi sambil baca zikir paginya, sambil murojaah hafalan Quran kita. Dan Masya Allah, kami sekeluarga sedang berusaha mendawamkan, merutinkan jalan pagi. Mungkin yang ngelihat status WA saya, hampir setiap pagi statusnya jalan pagi ya. Itu sebenarnya buat memotivasi diri saya untuk selalu disiplin ya. Terus di sini makanan sehat. Makanan yang sehat nggak mesti mahal. Protein kita ikan banyak. Ya. Tahu tempe banyak. Daging, telur ya. Di sini protein harus kita makan, yang penting tidak berlebihan. Daging harus kita makan, yang nggak boleh itu sekali makan daging sepanci, yang nggak boleh. Ya. Mentang-mentang lebaran banyak kendang, wah langsung dihabisin. Jangan. Karena sesuatu yang baik pun kalau berlebihan jatuhnya tidak baik. Ya. Terus teman, sahabat. Di sini dengan kita punya banyak teman, punya banyak sahabat, kita lebih banyak berinteraksi, kita lebih ringan hidup kita. Kita lebih curhat, kan dengan curhat hilang ganjelan di hati kita, beban hidup kita berkurang. Nah, yang terakhir tertawa dan tersenyum. Nah, di sini dengan tertawa, aktif ratusan sel saraf kita jadi bahagia, imun kita naik. Nah, pengalaman saya pernah ikutan ada bootcamp-nya Pak Mardi Guwowi, Bosman Sontoloyo. Di situ kita dianjurkan tiap bangun tidur tertawa minimal 30 detik. Jadi bangun tidur di kamar mandi tertawa terbahak-bahak. Kalau misalnya takut malu, hidupin air keran. Kita tertawa terbahak-bahak. 30 detik sampai 1 menit lah tertawa. Nah, di situ rasakan. Kita benar-benar lepas, benar-benar aktif saraf-sarafnya. Dengan tertawa, kita lebih bahagia dan lebih sehat, insya Allah ya. Terus, nah di sini rumus bahagia. Bahagia, B pertama, B-nya berbagi. Jadi dengan berbagi kita lebih bahagia. Ya. Kita kami di PPLC Serang lebih banyak berbagi dan kita berusaha tiap keluar dari rumah kita minimal bawa 1 atau 2 bungkus nasi. Ya kalau ada, kalau nggak ada bawa yang lain. Kita ketemu orang siapa yang pertama pemulung siapa, dan situ kita rutinkan tiap pagi dan insya Allah menjadi kebahagiaan tersendiri. Apresiasi. Apresiasi kita menghargai setiap usaha orang kita sekeliling kita memberikan apresiasi. Berterima kasih itu apresiasi ya. Terus hadapi haknya. Hadapi di sini kita apapun masalah kita, apapun aktivitas kita hadapi. Kita hadapi dengan ya dengan tenang, dengan nggak beremosi, hadapi semua. Ambil. Di sini ambil maksudnya ketika ada kesempatan kita ambil. Jangan menunda-nunda. Perbuat kebaikan jangan ditunda. Jadi kita ambil semua. Terus gunakan. Kesempatan yang ada kita gunakan dengan baik. Ikhlas. Nah, ini ikhlas ini gampang diucapkan. Tapi prakteknya susah.
Makanya kita berusaha kalau di materi PPA for Healing, ikhlas itu harus kita ucapkan terus lama-lama, ikhlasnya dari hati yang paling dalam. Ya. Karena di sini dengan ikhlas itu insya Allah menghilangkan semua penyakit. Dan sumber penyakit itu 100% dari hati. Hati yang kurang ikhlas, kurang pasrah, kurang ridho. Ya. Jadi kita berusaha terus ikhlas, ikhlas. Dan abadikan. Maksudnya di sini abadikan. Kebahagiaan kita, kalau misalnya kita mengalami bahagia, terus abadikan dan terus kita ulang-ulang. Ya. Mungkin penjelasan yang singkatan dari bahagia ini begitu. Nah, di sini gaya hidup sehat, kenali faktor resiko penyakit kita. Jadi minimal kita tahu herediter di keluarga kita, di orang tua, kakek, nenek ada penyakit apa nih? Faktor risiko penyakit diri saya ini apa? Entah hipertensi, entah kencing manis, ya, entah obesitas. Itu harus kita kenali dan kita kendalikan, ya. Terus hindari konsumsi alkohol dan tidak merokok. Hati-hati. Ini tantangan saya dan PR saya tiap hari untuk masalah rokok ini. Saya hampir tiap hari berantem sama pasien, keluarga pasien yang masih merokok. Ya. Ini rokok bahayanya nggak main-main. Ya. Dan biasanya saya nggak bisa nahan emosi untuk menasehati para perokok. Karena perokok itu ujungnya pasti stroke, pasti kanker. Ya. Dan yang lebih parah lagi, 3 generasi perokok berkemungkinan menjadi epilepsi. Ya. Next, aktivitas fisik teratur minimal 30 menit sehari. Ya. Kalau saya anjurkan ke pasien-pasien saya, minimal tiap habis sholat zikirnya gerak. Kita gerakan dari ujung kepala sampai ujung kaki kita gerakan. Ajakin sel tubuh kita zikir semua. Dan itu terasa fresh ya. Terus jaga berat badan ideal. Nah, di sini ya. Saya mulai belajar mulai bulan November Desember belajar puasa Daud, belajar intermittent fasting dan tentunya mulai mengkonsumsi Bislim ya. Ini sponsor kita Bislim. Dan alhamdulillah turun lumayan sampai 7 kilo. Jadi mulai bisa nyombong ya. Karena berat badan ini sebagaimana kita ketahui dengan berat badan berlebih, kerja jantung kita lebih berat. Kerja organ-organ yang lain juga lebih berat. Tulang, terutama tulang kaki, lebih berat. Jadi pasien-pasien saya datang itu nyeri kaki, nyeri lutut. Pas dilihat postur tubuhnya memang berat badannya berlebih. Jadi nggak ada istilah biarin gemuk, yang penting sehat, tidak ada. Karena sudah gemuk itu sudah penyakit. Ya. Terus konsumsi lebih banyak buah dan sayur mayur. Ya. Ini PR kita para emak-emak untuk lebih mengkampanyekan, melatih anak-anak kita untuk lebih menyukai sayur-sayuran dan buah-buahan. Ya. Terus cek kesehatan secara teratur. Jadi walaupun kita merasa nggak ada keluhan, kalau udah usia di atas 35, di atas 40, minimal sebulan sekali lah ke puskesmas atau klinik terdekat ngecek tensi, ya, ngecek gula darah, lab yang rutin aja. Jadi biar nggak kecolongan. Next, nah ini intermittent fasting. Jadi sebenarnya intermittent fasting ini idealnya kita puasa. Puasa kalau nggak ada keluhan Senin Kemis cukup. Kalau mulai ada keluhan sebaiknya ya puasa Daud, belajar puasa Daud, sehari puasa sehari enggak. Jadi intermittent fasting ini sebaiknya badan kita, tubuh kita ini berpuasa minimal 14 jam sehari. Dengan 14 jam sehari, organ yang lain pun diistirahatkan, insya Allah terhindar dari berbagai penyakit. Di sini kuncinya tadi ya, minum air putih sebanyak-banyaknya. Tadi saya katakan 60-90 menit kita minum minimal 250-350 cc. Dengan catatan dia nggak ada kelainan jantung, nggak ada kelainan ginjal ya. Kalau ada kelainan ginjal kan minum dibatasi. Di sini don't overshoot calories, jangan makan kalori yang berlebihan. Ya.
Kalori, karbohidrat itu apa aja? Semua makanan pokok, semua tepung-tepung, manis-manis, semua keturunan karbohidrat kita kurangin, kita hindari. Tapi bukan stop sama sekali ya. Sebenarnya dari protein vitamin pun kita udah banyak kalorinya. Terus exercise sebelum pas jam. Jadi sebaiknya olahraga itu dalam keadaan kondisi lapar. Nah, sebaiknya pas mau buka puasa kita olahraga. Karena di situ yang dibakar lemak jahat. Jadi glikogen, gula yang jahat. Jadi semua di burning pas saat mau buka puasa itu. Terus kita jadi dalam evaluasi olahraga saya gimana nih? Exercise saya gimana nih? Kalau misalnya masih banyak keluhan, exercise tambahin sesuai dengan kondisi badan kita. Ya. Oke. Nah, ini di sini sponsor ya Mas Dilan ya. Di sini Bifidat untuk kita para emak-emak yang punya anak-anak, kita sebaiknya kalau misalnya ada anak kecil kita yang susah makan, dikasih Bifidat bagus. Dan pengalaman saya punya ibu mertua waktu itu susah makan, saya kasih ini, Masya Allah, sangat membantu. Jadi ibu mertua saya umur 81 tahun, waktu itu lagi susah makan, pas ada di rumah stok Bifidat banyak, saya cobakan, minumkan, Masya Allah. Jadi langsung memperbaiki fungsi pencernaannya. Jadi Bifidat ini bukan buat anak kecil aja ya. Kita bisa bantu untuk pasien-pasien geriatri, yang lansia. Ya. Jadi kita benerin juga pola makannya. Nah, Bislip. Bislip ini terutama untuk lansia. Karena pada pasien-pasien yang lansia mulai ada gangguan tidur. Jadi balik kayak ke anak kecil lagi. Ya. Ini sangat membantu pasien-pasien saya yang post stroke, pasien yang gangguan karena nyeri, karena gangguan psikosomatis. Ini sangat membantu Bislip. Jadi memperbaiki kualitas tidurnya. Nah, ini emak-emak yang paling suka nih. Bislim. Jadi di sini Bislim ini membakar lemak, dan yang saya rasakan dengan Bislim ini mengurangi mengurangi nafsu untuk ngemil. Beneran. Di sini jadi nggak begitu nafsu ngeliat kemilan yang banyaknya, apalagi lebaran nih ya. Kita kan banyak godaan nih, nastar dan kawan-kawannya ya. Tapi dengan minum rutin Bislim, saya merutinkan habis buka sama habis sahur. Biasanya saya ditambah saya pakai jeruk lemon. Ya. Gitu. Nah, di sini ini akhir slide saya. Jadi healthy lifestyle for a better life. Di sini tadi ya, dietnya harus kita sehatkan. Jadi makanan jangan berlebih. Ya. Saya pernah baca Pak Mahathir Muhammad. Jadi beliau itu ngomong untuk menjaga kesehatan itu dia mengambil makanan itu sedikit saja, dan begitu terasa nikmat stop. Lah kita enggak kan? Kita makan begitu kerasa nikmat nambah ya. Benar Mas Ridwan? Apalagi lauknya favorit, wah bisa 3 piring gitu. Nah, jangan. Mulai dari sekarang kita mulai mengerem makanan kita, begitu kerasa nikmat sudah stop. Dan filosofinya apa? Yang masuk ke mulut kita sedikit, yang disedekahi lebih banyak. Disedekahkan lebih banyak ya. Kita hindari nih kebiasaan yang makan minum yang buruk, yang makanan yang minuman yang bersoda kurangin. Tuh, rokok jauhkan, stop. Ya. Terus olahraga rutin, menjaga kebersihan. Apalagi sekarang ya pandemi, jangan lupa protokol kesehatannya, memakai masker, sering mencuci tangan, menjaga jarak, hindari kerumunan, ya. Terus istirahat harus cukup, minum air putih banyak, kontrol stres, terus cek kesehatan. Mungkin slide dari saya sekian, nanti dikembangkan dengan diskusi dan sharing yang lainnya. Mungkin banyak pengalaman dari teman-teman yang lain bisa diungkapkan di sini. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Ini sebenarnya masih banyak pembahasan ya, sudah ya. Tapi yang disampaikan tadi itu banyak hal yang sangat menginspirasi, banyak hal yang bisa kita praktekkan tentunya ya tentang pola hidup sehat. Kita juga tadi dijelaskan juga tentang 6 dokter terbaik, yaitu keluarga, istirahat yang cukup, olahraga, makanan sehat, teman dan sahabat, dan juga tertawa dan senyum. Ini tertawa dan senyum belum saya aplikasikan. Nanti insya Allah setelah ini, setelah tidur saya langsung senyumin ke ibu saya mungkin. Jadi dijelaskan juga tentang rumus bahagia, yaitu berbagi, apresiasi, hadapi, ambil, gunakan, ikhlaskan, dan juga abadikan. Jadi ada tadi juga dijelaskan tentang gaya hidup sehat, yaitu kenali faktor resiko, hindari konsumsi alkohol dan tidak merokok, terus aktivitas fisik teratur 30 menit sehari, dan juga jaga berat badan ideal. Selanjutnya, konsumsi lebih banyak buah dan sayur, dan cek kesehatan secara teratur. Masya Allah. Jazakallah khair nih. Mudah-mudahan ini bisa jadi ilmu yang luar biasa buat kita semua ya. Dan juga bisa jadi jariah juga buat Dokter Eni yang sudah Amin, menyampaikan. amin ya robbal alamin. Baik teman-teman semuanya, seperti yang kita sampaikan sebelumnya bahwa setiap Bila Family Class ini kita akan bagi-bagi hadiah, kita akan berikan kesempatan yang insya Allah teman-teman bisa dapat amal jariahnya sekaligus bisa dapat hadiah. Jadi teman-teman semuanya harus aktif untuk resume materi ya yang sudah disampaikan tadi oleh Bu Dr. Eni. Untuk teman-teman semuanya rajin-rajin buat resume. Jadi banyak hal tuh yang menginspirasi, silahkan dibuat resumenya, ikuti challenge-nya, insya Allah teman-teman dapat ilmunya, dapat jariahnya, dan juga insya Allah dapat hadiahnya. Baik, untuk sesi berikutnya yaitu sesi diskusi, ya, insya Allah nanti akan dibersamai langsung oleh Bu Dr. Eni ya. Jadi setelah ini nanti saya persilahkan kepada partisipan untuk langsung bertanya kepada Bu Dr. Eni. Jadi untuk resume teman-teman semuanya, syaratnya gampang banget. Jadi share resume atau poin apa yang paling mengena dari materi barusan, dari kajian barusan, plus judul materinya. Sertakan juga hashtag Bila Verbal Indonesia, Bila Family, dan juga judul kita pada malam ini yaitu pola hidup sehat pasca Lebaran. Dan juga jangan lupa tag juga jika di Facebook @bilefid dan juga Bunda Eni ya, itu udah tersedia di flyer. Jadi jika di IG @bilefid, @asasaifulo, dan juga juga Bunda Eni. Insya Allah nanti udah di-share di kolom chat yang ada ya tentang persyaratannya. Jadi teman-teman harus aktif tuh buat resume. Jadi insya Allah pemenang akan diumumkan pada sesi Bila Family Class selanjutnya. Baik teman-teman semuanya, insya Allah ini udah waktunya kita untuk sharing-sharing ya, untuk discuss bareng Bu Dokter ini. Kita berikan kesempatan untuk teman-teman semuanya untuk bisa sharing atau bertanya ke Bu Dokter Eni. Silahkan untuk teman-teman bisa menggunakan fitur raise yang ada untuk bisa bertanya langsung kepada Bu Dokter Eni terkait hal-hal yang tadi disampaikan terkait dengan materi tadi. Silakan bisa langsung raise hand atau melalui kolom chat yang ada. Tadi sepertinya ada yang mau bertanya. Dari Mbak Fathauli Salvia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya. Bentar, saya buka dulu unmute. Saya udah unmute ya. Silakan kepada
Bunda Fathauli Salviani dari Siak. Masya Allah. Silakan Bun, silakan. Ini kesempatan langka ini. Jadi teman-teman bisa bertanya langsung kepada Bu Dr. Eni ya terkait apa yang disampaikan tadi. Insya Allah kita discuss bareng-bareng, sharing bareng-bareng malam hari ini. Baik, Bu Bunda sudah berhubung kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Reni. Siak tuh Papua? Enggak, Riau. Oh Riau, Masya Allah. Riau. Waduh. Riau ya. Gimana Bun? Nah, ya. Saya ini juga sudah dokter Eni, saya juga dokter, tapi dokter umum ya dokter. Ya. Cuma saya baru istilah fagositosis baru responnya itu baru sekarang sayangnya, tapi masih dalam proses pembelajaran. Cuman waktu mendengar Dokter Eni jelaskan, kemudian pernah dengar juga Ustadz Dokter Ayu Zaidul Akbar sama Dokter Meti kan pernah juga mereka membahas masalah proses puasanya fagositosis. Cuma yang masih saya belum paham itu tentang ketika 14 jam kita berpuasa itu kan kalau misalnya kita imsaknya jam 5 berarti kan kita buka puasanya kan jam 7 ya, jam 7 malam itu kan memang pas 14 jam. Itu proses sedangkan pas 14 jam itu kan kita sudah berbuka, dokter. Maksud saya itu proses fagositosisnya itu apakah pas di 14 jam itu atau memang bagaimana dokter? Proses fagositosis itu memang betul-betul bisa terjadi gitu, karena saya pribadi mungkin saya proses maksudnya sudah mengamalkan juga sedang belajar juga puasa Daud, tapi saya merasa saya pribadi gitu untuk outputnya itu kesehatan saya mungkin patokannya ke berat badan ya dokter ya, berat badan saya itu lebih ke seperti itu ataupun lebih cenderung naik gitu. Jadi saya pikir ini apa yang salah gitu ya, mungkin dari pola makan ataupun pilihan makanan mungkin itu salah gitu. Cuman yang masih menjadi bahan pertanyaan yang paling besar itu kapan itu terjadi proses fagositosis sebenarnya, dan buka puasa yang sebenarnya itu bagaimana sehingga proses fagositosis itu bisa maksimal dokter. Itu Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Saya masih belajar, coba saya bantu jawab. Di sini, jadi intermittent fasting itu kita bukan untuk sekali 2 kali, tapi jadikan lifestyle. Dan intermittent fasting itu 14 jam itu minimal. Jadi di intermittent fasting ada level-levelnya. Jadi level yang awal itu minimal 14 jam puasa. Jadi kalau misalnya kita lagi nggak puasa, rutinkan makan terakhir jam 5 sore misalnya. Nanti makan berikutnya jam 7 pagi. Nah, di situ pas sebelum makan jam 7 pagi, kita jogging, jalan pagi, dan itu meningkatkan fagositosis. Jadi yang sedang tadi udah minimal di tubuh kita, jadi dibakar, bukan yang karbohidrat yang baru masuk. Jadi kalau olahraga itu sebaiknya bukan setelah makan. Kalau setelah makan, yang kita dibakar, yang di burningnya itu cuma makanan yang barusan masuk. Oh, iya, kalau saat kita mau buka puasa, pas lagi lapar-laparnya, yang kita burning itu sisa-sisa yang benar-benar kayak lemak jahat, benar-benar glikogen yang istilahnya numpuk. Makanya dengan dirutinkan olahraga pas mau buka puasanya itu, jadi lebih enak ke badan. Jadi saya juga baru mempelajari dan mengamalkannya itu baru November-Desember, dan Januari saya kena COVID. Alhamdulillah nggak ada keluhan, OTG, dan 7 hari aja langsung negatif. Sama dokter, saya juga baru positif COVID ini. Jadi dengan puasa imun kita naik sampai 300%. Oh ya. Dan ayo kita sampaikan ke masyarakat, kita kampanyekan intermittent fasting. Jadi kita hilangkan juga mitos yang di masyarakat kalau lagi sakit jangan puasa dulu, itu salah. Betul. Sebenarnya dengan sakit kita perbanyak puasanya.
Betul. Sebagaimana kita di rumah sakit kan pasien-pasien stres ulcer, pasien-pasien perdarahan lambung, terapinya puasa kan? Oh iya betul, istirahat lambungnya. Iya. Dan saya juga ngelihat nih berapa bulan belakangan ini saya beritahu ke pasien-pasien, ayo mulai kita belajar puasa Daud. Jadi kalau yang nggak ada keluhan boleh Senin Kamis aja kerjakan puasa Daud. Kalau misalnya pas yang nggak puasanya, kita terakhir makan jam 5, makan berikutnya jam 7. Dan Masya Allah, pasien-pasien antusias dan melaporkan perkembangannya, Masya Allah banyak sekali perbaikannya. Terutama pasien-pasien pasca stroke, pasien-pasien yang ada diabetes, itu bermanfaat sekali. Dan emang berat untuk mengurangi karbohidrat, berat di masyarakat kita. Ada doktrin belum makan kalau belum makan nasi ya. Nah itu walaupun sudah makan mie goreng, bilangnya belum makan. Sudah makan roti, bilangnya belum makan kan. Lontong sayur semangkok belum makan juga. Nah itu yang mulai kita edukasi ke masyarakat. Ayo mulai kita kurangin karbohidrat. Bukan stop loh. Kita kurangin aja dulu. Karena kalau stop drastis, banyak yang reject. Banyak yang nggak bisa. Jadi perlahan-lahan. Dengan tadi memperbanyak minum air putih. Sebelum makan besar, kita perbanyak makan sayur buah dulu, protein. Jadi karbohidrat belakangan. Jadi mulai polanya terbentuk. Ya. Jadi sebenarnya sih bukan yang salah itu bukan apa yang kita makan. Tapi sebenarnya kapan saat kita makan? Iya. Ya. Gitu. Mungkin cukup jelas? Kita harus disiplin ya dokter ya. Kenapa? Jam makan kita harus disiplin gitu. Iya. Kapan jam makan. Kemudian waktu olahraga yang tepat itu kapan sebenarnya dokter ya. Sama tadi porsi makan itu ya sesuai kebutuhan kita gitu ya dokter ya. Nah, di intermittent fasting juga ada level yang jadi setengah jam sebelum makan besar itu kita sebaiknya minum air putih sampai 500 ml, sampai setengah liter. Jadi itu juga tujuannya memperlancar metabolisme dan secara kasarnya ngurangin porsi makan kan. Jadi kita udah kenyang sama air dulu. Jadi di situ kita juga masih belajar nih step-stepnya intermittent fasting. Dan kalau misalnya mau ikutin kursus intermittent fasting ada di Sakina TV, boleh bisa dengan Dr. Andi sebagai ininya, ya guru kita. Saya juga masih ikutan grup yang keberapa itu. Saya juga ikutan belajar. Gitu. Mau belajar. Kenapa? Mau ikutan belajar juga yang intermittent. Boleh. Bisa nanti chat. Bisa chat, nanti kita bisa sambungin ke linknya. Kalau enggak Sakina TV, ikutin aja Sakina TV. Oke. Ya. Terima kasih banyak dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari Bunda Fatoli Salvian. Baik, untuk selanjutnya ini ada dari Bunda Gusvanida. Sudah raise hand ya. Silahkan untuk di open mic. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bun? Sehat Bun. Bunda Gusvanida dari mana ini Bun? Dari Tebo Jambi Bu. Mana tuh? Ya dari Tebo Jambi. Oh Jambi. Iya. Kebetulan saya hari ini baru pertama masuk di Belief TV ini. Masya Allah, welcome. Iya, yang mau saya tanyakan, kebetulan kita punya orang tua. Saya mau tanya sama Ibu, kalau misalnya orang tua itu kan sulit makan Bu. Nah, jadi saya beri jus. Kalau jus itu pengalaman saya yang saya baca di referensi, itu nggak boleh dicampur apa-apa. Kalau dicampur dengan sesuatu yang lain, maka jus itu jadi racun. Nah, jadi apakah itu mitos atau bagaimana, Bu? Nah, sementara orang tua kita itu kan susah makannya, Bu. Dia kalau makan jus tuh harus kasih gula atau kasih madu. Nah, menurut Ibu bagaimana? Saya minta penjelasannya, Bu. Jadi diragu dengan mitos itu. Terima kasih pertanyaannya, Bun. Di sini menurut saya kalau jus boleh dicampur dengan madu, ya. Yang nggak boleh itu berlebihan.
Apalagi kalau ada diabetes dikasih gula jangan. Ya. Jadi kalau emang pasien dengan keluhan ada diabetes, ada gula, penyakit gula, emang jadi racun kalau ditambah gula. Ya. Ditambah madu pun kalau madunya yang kadar gulanya tinggi jangan. Ya. Nah, pengalaman saya untuk orang tua yang susah makan, kita tambahkan dengan Bifidat, yang madu yang Fidat itu yang buat nafsu makan anak-anak itu ternyata bermanfaat buat pasien-pasien geriatri, buat pasien-pasien yang lansia. Saya pengalaman ke ibu mertua saya dan ibu saya sendiri, ya alhamdulillah dengan Bifidat jadi pola makannya bagus lagi. Jadi emang sebenarnya ya mitos yang salah dengan ditambah. Sebetulnya nggak ada yang punya penyakit lain, cuman susah makan aja, nggak ada bawaan penyakitnya, nggak ada, Bu. Boleh disarankan dengan pakai madu Bifidat itu, Bun? Iya, Bu. Makasih, Bu. Ya, makasih, Bu, informasinya. Sama-sama, Bu. Mas Ridwan belum di unmute, Mas. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Semoga bisa menjawab pertanyaan ya dari Bunda Gusvanida. Untuk selanjutnya ini ada Bunda Yuli Muslim, Bun. Silahkan untuk di unmute. Silakan, Bun. Bunda Yuli. Suaranya belum muncul, Bunda. Belum kedengeran, Bun, suaranya, Bun. Kendala sinyal mungkin. Tuh unmute. Ya, coba di unmute. Belum ada suaranya. Bunda. Belum kedengeran, Bunda Yuli. Gimana? Belum ada. Mungkin Bunda Yuli bisa di kolom chat aja ya, Bun ya. Nanti saya bantu tanyakan gitu. Saya bantu bacakan. Dan ini udah masuk juga nih di kolom chat, Bun. Ada yang tanya dari Bunda Awi ya. Ini izin by chat ya, Bun, nanyanya. Bunda, yang benar itu makan buah-buahan dulu baru makan makanan berat. Nasi plus lauk pauk ya, Bun. Terus jarak waktu antara makan buah-buahan dengan makanan berat itu berapa, Bun? Oke. Jadi kalau di materi intermittent fasting sebaiknya setengah jam sebelum makan besar kita minum air putih. Air putih sekitar 500 cc, setengah liter. Minum air putih setengah liter, setengah jam kemudian baru makan. Makannya bertahap. Buah-buahan, sayur-sayuran, protein, baru karbohidratnya belakangan. Dan lama-lama karbohidratnya berkurang sendirinya. Gitu. Jadi kalau untuk masalah waktu enggak ini sih relatif. Bisa ya mungkin 5 menitan. Jadi makan buahnya dulu, terus protein, lauk pauknya. Jadi ini siasat untuk mengurangi karbohidrat buat kita yang punya berat badan yang berlebih ya. Gitu mungkin. Nanti bisa kita case by case, tergantung dia ada keluhannya apa. Mungkin bukan yang obes, ya kalau nggak obes, kekurangan berat badan mungkin malah banyakin karbohidratnya, protein, vitamin gitu. Ya. Baik. Masya Allah, tabarakallah. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bunda Awi ya. Bisa dicoba lagi, Abi. Baik, sebentar. Baik, Teh Yuli. Tersambung kah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bun. Silakan, Teh. Alhamdulillah udah kedengaran suaranya, Bun. Ya, sekarang pakai HP, tadi pakai laptop nggak bisa ya.
Eh, eh, terima kasih dokter untuk waktunya. Gini, saya mau tanya, saya kan baru melahirkan. Terus konsumen saya juga banyaknya yang nanya Bislim dan kebetulan mereka juga masih menyusui. Nah, ngaruh nggak misalnya kalau misalnya tuh biasanya kan kalau misalnya tuh saya sakit, kalau minum obat dari dokter jangan langsung menyusui minimal 1 atau 2 jam. Nah, kalau misalnya tuh saya mengkonsumsi Bislim, nanti ke anaknya ngaruh nggak, bisa jadi dan nafsu makan kayak gitu, atau sama seperti minum obat dokter, kita harus tunggu setelah minum Bislim, kita tunggu 1 atau 2 jam terlebih dahulu baru menyusui. Nah, itu pertanyaan yang pertama, Bu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua ini masalah bagaimana cara membelikan makanan yang sehat untuk pasien penderita tumor. Kebetulan anak pertama saya menderita tumor dan saya sangat kesulitan untuk memberikan makanan yang pas untuk anak saya itu, Bu. Anak saya umurnya 10 tahun dan divonis tumor ovarium. Itu saja pertanyaan dari saya. Mohon penjelasannya dari Bu Dokter. Semoga bisa membantu. Terima kasih pertanyaannya. Ini bagus sekali. Saya coba menjawabnya. Untuk Bislim pada ibu menyusui, mungkin saya sarankan sebaiknya untuk 6 bulan pertama, sebaiknya jangan mengkonsumsi dulu ya. Kenakan untuk kualitas ASI-nya. Jadi ibunya nggak usah mikirin slim dulu. Yang penting bayinya sehat dulu ya. Jadi kalaupun memang mau mengkonsumsi setelah anaknya 6 bulan aja deh gitu. Dan sebenarnya sih nggak langsung masuk ke bayi ya. Karena apa yang kita makan, kita minum itu dicerna dulu di tubuh kita. Jadi sebenarnya bukan setelah 1 jam baru menyusui, enggak. Karena proses di dalam tubuh kan berlangsung. Jadi nggak akan langsung masuk ke bayinya. Kayak kita makan sambal, nggak akan masuk sambal ke bayi kita kan? Karena di organ tubuh kita dicerna dulu. Jadi mungkin yang untuk ibu menyusui, kalau misalnya takut gemuk, takut pengen cepet langsing, mungkin dikurangin karbohidratnya saja. Jadi makanannya yang diperbanyak protein, vitamin. Karena sebenarnya untuk di ASI yang dibutuhkan protein vitaminnya, bukan karbohidratnya. Dan tetap ada pas ibu-ibu menyusui, tetap olahraganya rutin. Ya. Rutin jalan pagi, senam ringan tiap habis sholat, zikirnya gerak itu kerjakan rutin. Ya. Terus ini pertanyaan pertama. Sudah cukup menjawab Bunda Yuli? Cukup. Yang pertanyaan kedua, jenis makanan untuk penderita tumor. Jadi sebenarnya untuk penderita tumor yang kita hindari itu makanan yang junk food. Makanan-makanan yang sampah ya. Yang siap saji, banyak yang mengandung pengawet, penyedap, ya. Itu yang harus dihindari. Dan sebaiknya makanannya itu yang makanan segar, ikan segar, kalaupun daging yang segar, ayam juga harus segar. Jadi agak dikurangin yang makanan siap sajinya, mie instan, yang instan itu kurangin. Ya. Kalau terpaksa harus mengkonsumsi frozen food, nah kebetulan kita juga ada di frozen kita, Bun. Boleh nanti chat. Itu kalau yang frozen kita itu kita nggak pakai pengawet dan tidak menggunakan MSG. Ya, itu produk Muslim, produk kita. Terus nggak usah khawatir, nggak usah ini dengan adanya tumor itu jadi di bawah intermittent fasting, Bun, anaknya. Nah, Diajarin itu kan puasa. Diajarin ya, kalau puasa. Puasa sih kemarin full sebulan ya, kecuali ketika waktu kemarin dia kerasa lagi dan memang harusnya ada tindakan operasi, cuman anaknya belum siap, jadi ya sekarang ya proses pakai herbal terlebih dahulu ya Dok ya. Mungkin saya sarankan rutin berobatnya, tetap walaupun menolak operasi, tetap kontrolnya rutin. Iya, dan tetap kontrol rutin setiap bulan, karena mau nggak mau ya ya apapun yang terbaik ya Dok ya, karena kalau saya mungkin awam masalah kesehatan, dokter kan lebih tahu. Makanya satu, mental saya
sebagai orang tua harus disiapkan, itu kan yang pertama, kemudian mental anak saya juga kan seperti itu. Nah, mungkin hanya mempersiapkan itu saja. Ya, kalau misalnya udah siap ya insya Allah lah. Apapun yang terbaik semuanya dari Allah. Seperti itu. Kebetulan saya di menunya, Dok. Saya kayaknya tuh nggak boleh makan gorengan, jadi gimana kalau ini kan tumis harus pakai gorengan, terus anak-anak kan kadang bosen yang dipepes, yang itu juga kan. yang penting tidak berlebihan, dan kalaupun pakai gorengan, pakai minyak kelapa. Nggak usah stres, enjoy aja, yang penting tidak berlebihan. Oh Ya. iya. Dan kebetulan saya punya riwayat kista ovarium, punya miom itu tumor di dinding rahim. Kista ovarium saya 9 sampai 10 cm. Nggak usah takut, nggak usah khawatir. Ya. Oke. Tetap banyakin bersyukur. Tetap ikhtiarnya maksimal, ya. Jadi iya, Dok. Itu tadi yang dikurangin, yang dijauhkan tuh makanan instan. Ya. Udah sih, setelah vonis itu udah nggak dikasih makanan instan atau junk food. Adapun mau nugget, saya bikin sendiri nugget ayam kayak gitu. Cuman ya itu enjoy aja, nggak usah dipikirin gitu ya. Iya, makanya kata dokter jangan dikasih gorengan, Bu. Jadi bingung anak dikasih kukus-kukusan terus bosen. Jadi boleh nggak apa-apa ya, Dok, pasien, ya? Bun, pasien ada tumor otak. Tumor otak dan dia emang riwayat penyakit di keluarganya emang lumayan buruk. Jadi omnya beberapa bulan sebelum dia divonis kanker otak itu baru meninggal karena kanker otak. Sepupunya juga baru meninggal karena kanker otak. Dia saya rawat itu dengan kejang, jadi kena kanker otaknya. Nah, di sini dia SMA kelas 2 saat itu. Dia, dok, saya boleh obatin penyakit saya dengan puasa dan hafalan Quran saya enggak? Saya bilang jawab, bagus, boleh banget. Dan Masya Allah, dengan ya dia ikhtiarnya juga berobatnya rutin, dan kita konsulkan juga ke Darmais, ke RSCM untuk penyelesaian kankernya. Dan Masya Allah nih anak, Masya Allah soleh banget. Jadi dia rutin puasa Daud, ngapal Quran. 2 tahun kemudian, dari saat itu udah belasan juz ya, 2 tahun kemudian dia mungkin 30 juz, kita ulang CT scan, Masya Allah Bun. Clear, bersih tumor otaknya. Dan saya bilangin enjoy aja, nikmati aja, nggak usah dipikirin penyakitnya. Kita serahin ke Allah, tapi ikhtiarnya kita tetap ikhtiar. Gitu. Ya. Jadi nggak usah dibawa stres. Dokter, awal-awalnya saya memang stres. Kan tadi, asli saya kiat. Iya. Kiatnya kan reduce stres. Lepasin semua, buang stres kita. Ya. Iya, makanya awalnya saya stres kan baru melahirkan, terus kemudian anak pertama divonis seperti itu, jadi down, benar-benar down seperti itu. Tapi alhamdulillah setelah ikut PPA saya lebih tenang, lebih lega, dapat teman-teman yang saling support seperti ini. Dan kita harus tetap bersyukur, bersyukur dalam berbagai keadaan. Iya. Jadi ngingetin saya lagi gitu. Makasih ya Dok ya. Mohon, mangga. Semangat Bun. Semangat insya Allah. Masya Allah. Ikut terus, ngulang terus kelas PPA-nya. Iya insya Allah Dok. Semangat Bunda Yuli, Masya Allah, tabarakallah. Ada yang raise hand tuh Mas. Baby Tiara. Baik, untuk selanjutnya mungkin kita buka 1 sampai 2 ya Bun ya. Untuk nanti bisa konsultasi. Mbak Bunda Baby mungkin bisa di open mic-nya. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak atau Ustadz ini ya? Mohon maaf. Mas aja, bukan Ustadz. Saya Ustadz gadungan. Mas, mohon maaf Bu, saya tadi agak telat ikutnya karena baru saja sampai rumah, terus baca Belief ada Zoom, saya langsung ikutin. Beberapa tadi saya ikutin, sudah ada masukan terkait dengan beberapa case ya Bu ya, untuk menambah puasa dan beberapa hal tadi. Pertanyaannya seperti ini Bu, saat ini kebetulan ya ada surat cinta dari Allah yang harus kita selesaikan, itu saya
Kemarin barusan saya konsul itu ibu saya harus lakukan operasi ini ya, batu empedu. Operasi batu empedu dikarenakan setelah cek-cek itu sudah di angka 1,42 cm sehingga tidak bisa ini dengan obat. Menurut dokter seperti itu. Cuman masalahnya posisinya kan sudah umur Bu, jadi saya agak ininya karena tidak cukup berani gitu untuk dioperasi. Usia berapa, Bun? Usianya beliau 51 tahun. Masih muda. Oh ya, 51 tahun, cuman beliau tidak cukup berani untuk kena apa ya, Bu ya? Untuk operasi itu mentalnya belum cukup berani, sehingga saya coba kemarin waktu saya dapat paketan itu sebelum saya sharing itu kan kita ada ini dulu ya, mengkonsumsi Bisrip ya Bu ya, untuk Ada gangguan Bisrip. tidur? Itu kan juga untuk stamina juga ya Bu, karena sebetulnya penyakitnya ada dua, lambung kanan dan kiri. Di sebelah lambungnya itu kena, udah cukup kronis juga. Kemarin itu nggak bisa ikut puasa Bu, karena sempat dipaksa pas hari pertama puasa, itu dipaksa sampai dengan jam 10 pagi, itu badannya bengkak Bu. Karena kan nggak minum ya. Itu bengkak-bengkak sehingga pada saat awal puasa itu memang cukup kronis, harus sejam sekali gitu harus makan, harus ada makanan yang masuk. Dan bunyi bunyi di perutnya itu sebelum ke spesialis itu cukup lumayan. Nah, setelah dikasih obat terus dikasih vitamin, ini sudah cukup lumayan alhamdulillah untuk lambungnya. Cuman saya belum menemukan obat untuk batu empedunya dan belum ada solusinya kecuali dioperasi. Namun saat ini ya masih dalam proses pikir-pikir mana jalan yang lebih baik seperti itu Bu. Atau mungkin ada alternatif obat apa gitu ya Bu ya, secara herbal atau baiknya bagaimana gitu ya Bu ya. Karena tadi saya melihat ada masukan yang cukup signifikan itu kan terkait dengan puasa ya Bu ya, untuk menambah stamina. Tapi di lain sisi selain empedu juga ada lambung, di mana agak susah ya untuk ini gitu. Nah, baiknya seperti apa gitu ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena saya dokter dan masalah empedu itu sebaiknya memang harus dioperasi. Ya. Dan insya Allah setelah operasi banyak perbaikan kok. Terus masalah lambung sebenarnya dengan puasa masalah lambung selesai sebenarnya. Pasien-pasien perdarahan lambung pun obat pertamanya itu puasakan dulu. Kita lihat pasien-pasien di ruangan dengan ada stres ulcer, dengan ada perdarahan lambung, kita puasakan dulu. Ya. Jadi mungkin mindsetnya dulu dibenerin, mindsetnya. Jadi dengan puasanya pun teratur. Kita perhatikan coba selama Ramadan pasien-pasien yang punya punya gastritis kronis, punya masalah lambung membaik. Ya. Karena makannya teratur, terus pola makannya juga bagus, apalagi dengan tarawih. Jadi kan gerak, itu kan exercise dengan tarawih. Jadi di sini saya tekankan dengan puasa bukan membuat makin sakit, bukan. Jadi kebetulan saya belajar intermittent fasting dengan beberapa ahli, ada ahli gastro, ada ahli endokrin. Jadi di situ dikupas tuntas, malah memperbaiki keadaan itu semua. Cuma kita mengubah mindset di masyarakat kita agak susah. Ya, benar. Jadi di masyarakat kita kan selalu tuh dibilang tuh kalau lagi sakit, oh jangan puasa dulu, lagi sakit, batalin aja. Itu sebenarnya salah, ya. Dan sebenarnya kita di Sakinah TV itu kita berusaha banyak preventif, mencegah penyakit. Karena sebenarnya kita ini kan berusaha bukan mengobati, tapi mencegah. Ya. Jadi preventifnya.
Jadi sebenarnya dengan puasa kita mencegah semua penyakit. Dan kebetulan saya edukasikan ke pasien-pasien saya juga, Masya Allah perbaikannya dengan intermittent fasting. Kalau istilah kerennya kan intermittent fasting, sebenarnya kan kita puasa. Dan sebenarnya makanya di kita, di Islam, puasa sunnah terbaik itu kan Daud ya. Jadi puasa sehari enggak itu bagus untuk memperbaiki semua metabolisme kita. Gitu. Mungkin diedukasi, dimotivasi lagi ibunya untuk bisa segera operasi. Karena kalau udah lebih dari 1 cm itu nauzubillah ininya nyerinya hebat itu, Pak. Sakit banget kan? Ibunya kesakitan terus kan? Iya, di bagian belakang tuh. Di bagian belakang. Ya, bismillah biar ikhtiar maksimal. Ya, kan namanya usaha. Ya. Operasi ya, bismillah. Semoga Allah menyembuhkan, segera memberikan kesembuhan yang sempurna buat ibunya. Amin. Terima kasih, Dok. Assalamualaikum. Mangga. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Bobi ya. Baik, ini ada Pak Hadiarta dari Semarang. Silakan untuk di-unmute Pak Hadiarta. Terima kasih waktunya. Saya Hadiarta dari Semarang. Monggo Pak. Ya, mau menanyakan tentang tadi kalimat merokok. Ya, untuk merokok saya sendiri memang bukan perokok. Pada umumnya yang merokok itu kan laki-laki. Nah, ini saya melihat, yang mendengar, ya pada umumnya yang merokok itu perempuan. Nah, cara yang pertama saya bertanyanya menasehatinya perempuan tersebut untuk tidak merokok itu bagaimana? Apakah produk Bividat bisa solusi untuk itu merokoknya juga? Dan sekitar masalah merokok mungkin bisa diperjelas kembali cara menasehati, cara yang itu semuanya lah gitu. Di samping perempuan juga laki-laki cara menasihatinya bagaimana untuk mengurangi merokok bahkan meninggalkan cara merokoknya. Terima kasih, itu aja. Terima kasih Pak Hadiarta. Saya akan coba jawab. Mungkin kalau saya ya step menasihati pasien, keluarga pasien untuk berhenti ngerokok, kita bantu membaca bungkus rokok, Pak. Di bungkus rokok kan disebutkan tuh rokok menyebabkan stroke, kanker, impotensi, gangguan janin, di bawahnya rokok membunuhmu. Jadi pelan-pelan diomongin gitu. Coba lihat. Segitu jelas menyebabkan stroke, kanker, impotensi, gangguan janin, di bawahnya rokok membunuhmu. Apa masih mau nih ngerokok terus? Saya suka begitu caranya. Nah, terus ya sebelumnya ya kita ini dulu. Kita minta ke Allah dulu, ya Allah bukakan pintu hati dia untuk bisa segera berhenti ngerokok. Karena rokok ini nggak main-main ngerusaknya, Pak. Tidak main-main. Perokok, menurut penelitian pasti stroke. Jadi pelan-pelan kasih tahu. Oke lah sekarang belum berasa. Tapi perlahan tapi pasti merusak jantung, paru, seluruh sarafnya rusak, seluruh pembuluh darahnya rusak. Kalau mau diajak diskusi ke arah medisnya. Kalau diajak diskusi dari mungkin segi agama, sebutkan. Sebenarnya di fatwa MUI dari tahun 99 sudah dinyatakan rokok itu jelas haramnya. Jelas mudaratnya. Ya. Jadi mulai kita diskusi pelan-pelan aja. Jadi kebetulan di sini di PPLC Serang kita berusaha kita mendekati datangin kayak SMP, SMA, tapi terhenti selama pandemi. Jadi kita terapi anak-anak kita yang kecanduan rokok. Terutama pendekatannya dengan PPA for Healing. Mungkin Pak Hadiarta sudah kenal PPA? Iya, sudah ikut, sudah member. PPA for Healing-nya sudah pernah? Belum. Nah, boleh hubungi teman-teman PPA LC Semarang, bisa dibantu. Baik. Nanti
Nah, Hmm. ini Karena dengan debat dengan pemakai perokok itu ya nanti itu yang petani tembakau nanti nggak laku. Bagaimana cara jawabnya juga. Nah itu aja coba. Saya pernah ya berdebat atau ya saling berkomentar seperti itu. Jadi memang kita menghadapi para perokok itu emang susah, Pak. Kita lihat juga. Kita punya trik. Ya, punya trik. Kalau misalnya dia memang mau kita terapi, kita healing. Dengan PPA for Healing, Masya Allah itu Pak. Ada pasien saya, dia udah 3 kali stroke. Sampai pas stroke yang ketiga itu dia ngomong gini, dok saya suruh apa aja mau, asal jangan dokter Eni suruh saya berhenti ngerokok. Saya pusing juga nih orang gimana nggak taunya. Nah pas boleh nggak Pak saya bantu dengan healing? Kita dengan PPA for Healing, dengan kita terapi. Masya Allah, saya terapi dengan PPA for Healing. Nggak nyampe 5 menit, dia nangis-nangis, langsung teriak, dok saya mau berhenti ngerokok sekarang juga. Masya Allah. Jadi kita touch, kita tauhidnya. Dan kita terus, kita healing dari dasar, dari bawah alam sadarnya. Kita ingetin lagi, yuk kita ingetin bahayanya rokok. Lihat, Bapak ngerokok, bukan Bapak doang yang susah. Keluarga Bapak, anak-anak Bapak susah karena Bapak udah stroke 3 kali. Jadi terus kita dekatin terus. Jadi memang butuh kesabaran dan kita cuma wajib mengingatkan, nggak usah ngelihat hasilnya. Jangan, wah saya ngingetin harus berhenti loh, nggak bisa. Karena hidayah dari Allah. Kita hanya wajib berusaha, tidak berhak dengan hasilnya ya Pak ya. Iya. Jadi gitu. Jadi nggak harus berhenti. Kalau kayak gitu saya stres Pak. Ya, karena di bangsal perawatan stroke itu hampir semuanya perokok. Memang saya suka kumpulin semua saya di situ bicara. Kalau nggak capek ngomong berulang-ulang. Ya. Dan itu memang PR kami, PR kita semua. Memang berat ngingetin perokok. Dan hampir tiap hari saya berantem Pak. Berantem sama perokok, keluarga pasien. Ya. Tapi ya gitu tadi, kita minta ke Allah, ya Allah, lembutkan hati dia. Bukakan pintu hatinya. Semoga Engkau berkenan memberikan hidayah. Ya. Gitu ya Pak ya. Seenggak-enggaknya dia mau nerima dulu omongan kita. Dan saya suka bilang, oke lah kalau Bapak belum terima omongan saya, silakan ntar malam pas tahajud silakan renungkan sendiri. Ya, boleh kalau mau debat lagi silakan. Janjian kapan saya ada waktu, silakan. Gitu. Ya Pak ya. Nggak usah ngeliat hasil Pak. Kalau ngeliat hasil, kalau kita kejar hasil pasti kecewa. Gitu ya Pak Hadi ya. Ya. Mengenai obatnya Vidat itu cocok nggak kalau dikasih itu? Bividat itu boleh-boleh aja. Cuma Bividat itu untuk nafsu makan. Nah kan untuk mengimbangi dia merokok, dia biar nafsu makannya beralih gitu loh. Apakah memungkinkan seperti itu? Mungkin kalau mau Bislim Pak. Buat ngurangin kolesterolnya, buat biar enggak. Biasanya kan orang yang berhenti ngerokok beralasan dengan banyak makan jadi gendut saya nanti Pak. Gitu. Dok saya nggak mau berhenti ngerokok nanti saya gendut. Betul ya. Lebih tepat Bislim kali. Ya baik. Mohon. Mudah-mudahan bisa bantu ya Pak ya. Dan sekali lagi kita berusaha nggak berhak dengan hasilnya. Boleh nanti bisa gandeng teman-teman PPLC Semarang untuk terapi teman, saudara, sahabat yang masih pada ngerokok. Untuk di tapping. Ya Pak ya, di healing. Silakan. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Semoga bisa membantu ya untuk Pak Hadiasta. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Kita di ujung waktu nih ya, udah jam 9:30 aja nggak terasa. Kalau ngobrol-ngobrol sama Bu Dokter itu emang hawanya itu pengen ngobrol terus gitu ya. Tapi ya, Masya Allah, tabarakallah ini sudah hampir jam 9:30 ya, 7 menit lagi daerah waktu Indonesia Barat. Jadi masih banyak nih kayaknya yang mau bertanya, tapi afwan ya, waktu kita terbatas teman-teman semuanya, ayah bunda, kita nggak bisa ngasih
kesempatan satu-satu, tapi mudah-mudahan nanti kita bisa dipertemukan lagi ya di lain waktu, insya Allah. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah ya kita sudah melaksanakan Bila Family Class seperti biasanya. Semoga Allah ridho sehingga menurunkan keberkahan buat kita semuanya. Baik, saya ucapkan lagi jazakillah khair kepada Bu Dr. Eni yang sudah membersamai nih Bila Family, ayah bunda sekalian yang sudah hadir. Jadi saya ucapkan terima kasih, banyak-banyak terima kasih kepada Bu Dr. Eni telah meluangkan waktunya untuk berbagi kesempatan, berbagi inspirasi, berbagi ilmu kepada kita semua Bila Family yang sudah hadir. Amin, amin. Semoga bermanfaat. Amin, amin. Pasti insya Allah bermanfaat. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan, kalau ada kesalahan mohon maaf. Ini yang kayaknya banyak kelebihannya ini. Amin, amin. Baik. Semoga Be-Live juga lebih bermanfaat lagi. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Hatur nuhun Bu Dokter. Mangga. Iya, terima kasih Mas Ridwan. Terima kasih untuk semua audiens, semua peserta. Mungkin saya izin pamit ya. Baik, sampai di sini ya mungkin perjumpaan kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat buat Bila Family yang sudah hadir, dan juga kita mau menginformasikan nih kepada Bila Family. Mohon Mbak Admin bisa di-share terlebih dahulu. Nah, ini dia. Jadi kita ada hanya dengan investasi 1.720.000 dari harga 3.440.000 daftar paket agen hanya dengan investasi sebesar 1.720.000. Nanti ini bisa menghubungi distributor terdekat ataupun ABCS. Nanti insya Allah akan diarahkan juga ke distributor-distributor terdekat. Dan alhamdulillah lagi Bu Dokter ini juga distributor daerah Serang. Silakan. Ada Teh Yuli, terus ada Pak Hadiarta juga, terus ada beberapa juga distributor yang hadir, ada Pak Hadi Kuningan. Nah, itu ada distributor Depok. Insya Allah nanti silahkan mendaftar ke distributor terdekat untuk mendapatkan paket agen dengan investasi 1.720.000. Jadi nanti kalau ada yang masuk ke ABCS, insya Allah kita langsung arahkan ke distributor-distributor terdekat sesuai dengan domisili teman-teman semuanya. Jadi ayo manfaatkan sebaik-baik mungkin. Ini terbatas ya, nanti akan diinformasikan lagi untuk durasi waktunya. Gitu. Jadi teman-teman silahkan manfaatkan benar-benar. Insya Allah bermanfaat buat teman-teman semuanya dan juga buat masyarakat Indonesia. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi ayo teman-teman silahkan dihubungi langsung distributor terdekat untuk cek distributor. Itu bisa dikunjungi di Instagram Be-Live Herbal Indonesia, Be-Live ID ya. Itu nanti di situ ada link ya untuk mengetahui mana aja distributor di seluruh Indonesia. Nah, nanti bisa dicek di situ, itu ada kontak personnya, ada sosial medianya juga. Jadi bisa dicek di Instagram Be-Live ID. Baik, teman-teman semuanya, di ujung pertemuan ya, di akhir pertemuan ini, saya selaku MC mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila ada kekurangan ya untuk malam ini. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Be-Live Family yang sudah hadir dari awal sampai akhir, yang sudah antusias. Semoga rasa antusias kita, begitu pun juga Allah akan antusias mengabulkan setiap hajat-hajat dalam hidup kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sampai di sini perjumpaan kita ya pada malam hari ini. Semoga bermanfaat buat Be-Live Family yang sudah hadir. Jadi kita akhiri ya pertemuan kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dan mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Baik, jazakillah khair lagi pada Bu Dr. Eni ya yang sudah bersama kita, dan juga teman-teman semuanya tetap pantengin IOA TV. Akan ada program-program yang sangat bermanfaat insya Allah di IOA TV. Baik, saya selaku MC mohon maaf apabila ada kata maupun tutur sikap yang kurang berkenan nih di Bila Family, di hati ayah bunda sekalian yang sudah hadir di Bila Family Class ini. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Hadi. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Gus Fanida. Terima kasih Bunda Yuli, Bunda Baby. Terima kasih dokter. Terima kasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup ya dengan hitungan mundur 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Dokter Kang. Mangga.